negara-negara NATO termasuk pasukan Inggris terus memperkuat posisinya di Eropa Timur untuk menghadapi potensi ancaman keamanan dari Rusia. Di tengah perang Rusia dan Ukraina, ribuan pasukan Inggris akan dikirimkan ke negara-negara Baltik agar siap tempur melawan Rusia. Pengiriman ribuan pasukan ke Baltik bertujuan untuk memperkuat eksistensi militer di kawasan Baltik yang berbatasan langsung dengan Rusia. Dilansir dari Reuters, Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace akan mengatakan bahwa Inggris akan mengubah dua kelompok tempurnya di Estonia menjadi unit tempur yang lebih besar. Ben Wallace mengatakan bahwa bala bantuan besar dalam keadaan siaga di negara tersebut. Saya pikir Anda akan melihat kami membuat unit tempur menjadi brigade maju dengan markas permanen bintang 1, yang berarti jauh lebih mudah untuk mengadakan brigade penuh dan menghasilkan dengan sangat cepat, ujar Ben Wallace seperti dilansir dari Reuters. Setiap brigade penuh yang bertugas di Baltik akan terdiri dari sekitar 3.000 hingga 5.000 tentara. Pembentukan brigade tersebut akan meningkatkan eksistensi NATO secara signifikan negara Baltik yang merupakan bekas negara bagian Republik Soviet. Sejak invasi Rusia pada akhir Februari lalu, NATO hanya memiliki batalion dengan sekitar 100 tentara masing-masing di Lithuania, Latvia, dan Estonia. Dari sudut pandang negara Baltik, mereka menginginkan NATO untuk meningkatkan pasukan militer dan persenjataan di kawasan Baltik. Pasalnya, negara Baltik khawatir akan potensi perluasan invasi Rusia ke kawasan Baltik yang dulunya merupakan negara bagian Uni Soviet. Menteri Pertahanan Latvia Artis Pabriks meminta pasukan yang lebih besar dan mengatakan setiap tanda kelemahan NATO akan membuat Moskow berani mengambil tindakan ekstrim. Ukraina harus menang, ini sangat sederhana, dan Rusia harus kalah. Tak ada jalan keluar lain dari ini, ujar Artis Pabriks sebagaimana dikutip dari Baltic News New York. Artis Pabrik juga menegaskan bahwa negara-negara Baltik akan berada dalam posisi sulit jika Rusia menang perang lawan Ukraina. Jika berbeda Rusia menang, maka kita akan mengundang lagi aktivitas militer Rusia seperti ini di masa mendatang. Dan kami tak menginginkan karena negara Baltik telah membayar makan siang untuk yang lain dan kami tidak siap lagi untuk itu, pungkasnya. Permintaan penguatan pasukan dari negara Baltik kemungkinan akan dibahas di NATO Summit yang dijadwalkan digelar pada 28-30 Juni mendatang. Di pertemuan tersebut, para pemimpin NATO akan membahas pendekatan yang lebih terstruktur untuk menyesuaikan strategi jangka panjang NATO dalam menghadapi ancaman keamanan di Eropa. Rusia telah secara strategis kalah dalam perangnya dengan Ukraina, menderita kerugian besar dan memperkuat NATO, kata Kepala Staf Pertahanan Inggris dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada hari Jumat 17 Juni 2022. Ini adalah kesalahan yang mengerikan oleh Rusia. Rusia tidak akan pernah menguasai Ukraina, kata Tony Radakin, perwira militer berpangkat tinggi di negara itu, seraya menambahkan bahwa akan muncul kekuatan yang semakin berkurang. Rusia telah kalah secara strategis, NATO lebih kuat, Finlandia dan Swedia ingin bergabung, katanya kepada kantor berita Press Association Domestic Inggris. Radakin mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin mungkin mencapai keberhasilan taktis dalam beberapa minggu mendatang, tetapi telah mengorbankan seperempat dari kekuatan tentara negaranya untuk keuntungan kecil dan kehabisan pasukan dan rudal berteknologi tinggi. Mesin Rusia sedang melaju dan bertambah 2-5 km setiap hari, kata Laksamana itu. Dan Rusia memiliki kerentanan karena kehabisan orang, kehabisan rudal berteknologi tinggi. Presiden Putin telah menggunakan sekitar 25% dari kekuatan pasukannya untuk mendapatkan sejumlah kecil wilayah dan 50.000 orang tewas atau terluka. Rusia gagal. Radakin memberikan penghormatan kepada orang-orang Ukraina yang berani dan bersumpah bahwa Inggris akan mendukung Kiev untuk jangka panjang dengan lebih banyak senjata. Kami sudah menyediakan senjata anti-tank, ada elemen lain yang kami sediakan dan itu akan terus berlanjut, katanya. Kremlin pada hari Kamis memperingatkan pasukan senjata baru barat ke Ukraina ketika Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Olaf Scholz, dan Perdana Menteri Italia Mario Draghi mengunjungi Kiev. Dia menambahkan bahwa itu akan sama sekali tidak berguna dan akan menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada negara. Pada pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Perdana Menteri Italia Mario Draghi, dan Presiden Rumania Klaus Lohadis, Zelensky memberi penjelasan kepada para pemimpin Eropa tentang situasi di garis depan dan kebutuhan angkatan bersenjata Ukraina dalam konflik dengan Rusia. Ukraina mengharapkan pasukan baru senjata berat, artileri jet modern dan sistem pertahanan rudal dan dari mitranya, kata Zelensky. Dia juga meyakinkan para pemimpin Eropa bahwa Ukraina siap untuk melakukan pekerjaan yang diperlukan untuk mendapatkan keanggotaan penuh di UE. Sementara itu, Macron mengatakan bahwa Ukraina adalah bagian dari keluarga Eropa dan para pemimpin dari 4 negara mendukung pemberian status calon anggota Uni Eropa kepada Ukraina. Sementara itu, Scholz mengatakan pada status kandidat merupakan tonggak penting dalam jalur Eropa Ukraina, sambil mencatat bahwa negara tersebut perlu memenuhi kriteria tertentu untuk bergabung dengan blok 27 anggota. Lohadis menekankan bahwa negara-negara Eropa harus menciptakan alat yang efektif untuk membangun kembali Ukraina setelah konflik.
Sementara Draghi mencatat bahwa UE menunjukkan persatuan dalam kesiapannya untuk membantu Ukraina. Pada pembicaraan mereka, para pihak juga menyinggung masalah dukungan ekonomi untuk Ukraina, blokade ekspor gandum Ukraina, dan sanksi ekonomi baru terhadap Rusia. Macron, Scholz, Draghi, dan Lohanis tiba di Kiev pada hari sebelumnya. Untuk kunjungan pertama mereka sejak dimulainya konflik Rusia-Ukraina pada 24 Februari. Pada 28 Februari, Zelensky menandatangani permohonan resmi ke UE yang meminta akses Ukraina melalui prosedur khusus baru. Dan pada 11 Juni, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan Komisi akan menyelesaikan penilaian pemberian status calon Uni Eropa Ukraina pada akhir minggu ini. Petugas intelijen Ukraina mendapatkan dokumentasi teknis terperinci tentang jembatan Crimea. Dari Ukraina dilaporkan bahwa petugas intelijen Ukraina mendapat dokumentasi teknis rinci tentang pembangunan jembatan Crimea. Kami telah mendapatkan dokumentasi teknis terperinci tentang jembatan Crimea, kata intelijen militer Ukraina. Lingkaran dalam Putin menyatakan keamanan terjamin dari jembatan Crimea. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengklaim bahwa pasukan militer Rusia memiliki kendali penuh atas situasi tersebut. Meskipun sulit untuk memperlakukan klaim seperti itu dengan serius karena dibuat oleh orang yang tidak dapat memastikan penyimpanan yang tepat dari dokumentasi teknis dari objek yang penting secara strategis. Khususnya yang kami maksud adalah dokumentasi teknis bernama pembangunan transisi transportasi melalui Selat Kerch. Secara khusus dilaporkan bahwa dokumen tersebut berisi informasi rinci tentang medan, permukaan jalan, dermaga, jembatan, struktur anti tanah longsor, pintu masuk dan keluar dari semua infrastruktur kompleks.